يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku. Baiklah anak-anak, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak mohon ketua kelasnya untuk memimpin pembacaan doa. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita absen terlebih dahulu. Dari 26 siswa ini, kira-kira apakah ada yang izin sakit dan alfa? Berarti hadir semua ya? Oke, terima kasih. Nah, Bapak juga ingin tahu perasaan kalian itu seperti apa. Yang memiliki perasaan cerah, bahagia dan semangat, angkat tangannya. Oke, banyak juga ya. Yang berawan, bahagia tapi tidak semangat. Karena tadi ada yang mengungkapkan perasaannya sedih, bahagia tapi punya masalah, bahkan kemudian ada yang marah. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan sholawat agar kesedihan, masalah kita semua segera oleh Allah lepaskan dalam diri kita. Oke? Oke. Yuk 1, 2, 3. Allahumma sholli. Bapak ingin memberikan sebuah gambaran kepada kalian perihal tentang sholat. Berdasarkan gambar ini, apa yang kalian dapat pelajari? Siapa yang ingin menjelaskan? Oke, Rima. Coba jelaskan Rima. Sholat adalah yang agama. Sholat dari pembelajaran hari ini, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kalian akan memiliki kemampuan. Tolong Kevin bacakan. 1. Melalui reading band dan penjelasan guru, peserta didik dapat menelaah pengertian dan macam-macam sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid dengan benar. Untuk mencapai tujuan tadi, agendanya sudah Bapak susun. Pertama adalah kalian Bapak minta untuk simak gambar. Kedua, kita bermain kuis. Keempat, mendengarkan penjelasan Bapak dan menyaksikan video yang akan Bapak berikan. Ketiga, siswa diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD yang akan Bapak berikan. Empat, kalian akan presentasi, melakukan refleksi, dan menyimpulkan hasil diskusi dan kerja kalian. Terakhir, Bapak akan melakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Oleh karena itu, Bapak mohon kalian dalam pembelajaran kali ini aktif. Are you ready, guys? Oke, masuklah kita ke dalam materi pembelajaran. Yang mana pada bab 4 kita akan membahas tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Di pertemuan kedua hari ini kita akan membahas sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, materi ini memiliki hubungan dengan materi sebelumnya di bab 3. Tolong angkat tangan, ada yang bisa menjelaskan hubungan ini dengan bab sebelumnya? Saya, Pak. Oke, Reva, tolong jelaskan apa hubungannya. Orang yang sholat maka dia tidak akan melakukan perbuatan keji atau mungkar. Contohnya seperti berbohong, mencuri, dan lain-lain. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Reva. Belum lebih dalam, kita membahas perihal sholat sunnah munfarid dan berjamaah atau munfarid. Bapak ingin kalian tebak gambar. Menurut kalian, berdasarkan tentang tanda-tanda ini sholat apa? Oke, Madinah, apa Madinah? Sholat istiqomah.
Oke, sholat istighfar. Apa sholat istighfar Madinah? Sholat istiqoroh untuk meminta petunjuk Allah. Oke, tepuk tangan untuk Madinah. Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada slide ini sholat apa? Siapa yang mau jawab? Sholat tarawih. Apa sholat tarawih itu? Sholat yang bisa dikerjakan secara munfarid ataupun berjamaah dan hanya ada di bulan suci Ramadan. Tepuk tangan untuk kalian. Baiklah anak-anak, Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang ingin bermain game? Oke, oleh karena itu silakan kalian bergabung melalui link ini. Silakan bergabung. Ayo, fokus. Selamat kepada Reva yang telah mendapatkan nilai tertinggi. Tepuk tangan untuk Reva. Rawatib adalah sholat yang hanya bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Tolong satu orang jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat rawatib. Oke, Dias. Apa sholat rawatib, Dias? Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Oke, benar. Sampailah kita di materi terakhir sholat sunnah berjamaah dan atau sholat sunnah munfarid, yaitu sholat tasbih. Nah, sholat tasbih. Ada yang mau membacakan atau menjelaskan terkait sholat tasbih? Oke Eva, coba bacakan apa yang sih yang dimaksud dengan sholat tasbih? Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tasbih, Bapak memberikan video pembelajaran kepada kalian. Silakan ditonton dan catat poin-poin pentingnya. Duduk di antara dua sujud, membaca doa dan membaca tasbih 10 kali. Setelah salam, kita dianjurkan untuk membaca doa. Berikut ini merupakan doa sholat tasbih. Selain membaca tasbih sebanyak 300 kali, kita juga dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Demikianlah tata cara pelaksanaan sholat tasbih. Setelah kalian membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan menyaksikan video pembelajaran, apakah masih ada hal yang kalian bingungkan? Angkat tangan yang ingin bertanya. Oke, Eva, silakan, ingin bertanya apa? Pak, tadi sholat tasbih dilakukan di luar waktu sholat diharamkan. Waktu sholat diharamkan itu apa aja? Oke, pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Andi apa Andi? Kenapa sholat subuh tidak ada sholat rawatib yang padat dan dari rumah padat? Oke, pertanyaan pertama ada yang mau bantu Bapak jawab? Angkat tangan. Oke, waktu di luar waktu sholat yang diharapkan pelaksanaannya itu salah satu contohnya adalah setelah sholat subuh. Itu tidak boleh kita sholat sampai terbitnya matahari, dan setelah sholat asar nggak boleh. Makanya kemudian setelah subuh dan asar tidak ada ba'diyah. Sekarang Bapak berikan kalian link tambahan materi. Link tambahan materi ini bisa kalian akses nanti dan bisa mencari jawaban ketika mengerjakan LKPD dalam kelompok kalian. Nah, silahkan kalian akses linknya. Aku sudah dapat kelompok semua? Sudah. Sebelum Bapak berikan tugas kepada kalian, Bapak ingin berikan kalian SBG biar kalian tidak terlalu kaku dan tegang. Semangat 50%. Semangat 75%. Semangat 100%. Oke, Bapak akan berikan ini LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan kalian diskusikan dan jawab di lembar jawaban.
Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian angkat tangan dan tanyakan ke Bapak. Oke? Oke. Kelompok 1. Kelompok Dua rakaat setelah kayaknya sih di rumah ada. Iya, di sini. 2 rakaat soalnya ya, satu ini A. Kan ada ini ya. Yang A. Ini loh. A. Ya. alasan. Ini berikan alasan ya. Soal nomor 1 ini diberikan alasan. Apa maksudnya ya? Apa nak? Kenapa nak? Iya, soal ini kasih alasan. Terus yang di sini kan soal benar salah yang ini diberikan alasan. Misalkan nih jawabannya salah. Kenapa salah? Ini benar. Kenapa benar? Jadi nanti saat diskusi bisa ngasih argumentasi. Oke, bagus. Mantap. Anak-anakku, gimana diskusi kelompoknya? Sudah selesai? Yang belum berapa soalnya? 3. Oke, sudah. Kalau gitu Bapak kasih tambahan waktu lagi 5 menit ya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang kita diskusi antar kelompok. Soal nomor 1 pilihan ganda. Kelompok berapa yang mau jawab? Angkat. Oke, kelompok 5. Coba jelaskan, jawab kelompok 5. Jawabannya C, 75 tasbih. Karena Alif tertinggal 1 rakaat, jadi tasbih yang dia baca sebanyak 75 tasbih. Benar apa salah? Oke, benar. Kenapa? Salah tasbih dalam 4 rakaat berapa jumlahnya? 300. Setiap rakaatnya berapa? Oke, tangan untuk kelompok 5. Oke, anak-anak. Soal selanjutnya, benar salah. Siapakah yang ingin menjelaskan soal benar salah? Oke, soal nomor 2. Ini tadi kan angkat tangan. Ayo, jelaskan. 2. Jawabannya Jawaban benar atau salah? salah. Yakin? Oke, jawabannya Salah. kenapa? Karena tidak semua sholat memiliki sholat rawatib yang menyertai contoh sholat ba'diyah di saat subuh dan asar. Oke, anak. Soal benar salah sudah kita jawab. Sekarang kita bahas soal esainya atau uraian. Kelompok siapa yang ingin membahas soal nomor 1? Coba. Oke, Pak Eko. Kelompok 2. Nomor 1, berdasarkan teks bacaan di atas, bagaimana analisis Anda menyikapi adanya perbedaan? Toleransi dan saling menghargai perbedaan. Karena ulama pun ikhlas perihal jumlah rakaat salat. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas keterampilan. Apa tugas keterampilannya? Yaitu membuat peta konsep. Sudah Bapak berikan model template peta konsepnya. Tapi apakah harus seperti ini? Tidak. Silakan sekreatif kalian mungkin. Gimana peta konsepnya? Ih, bagusnya. Ini yang kerja semua ini. Iya, Pak. Bapak kira cuma 1 orang nggak boleh ya. Namanya kerja ke Kelompok. berarti dikerjakan secara Bersama-sama. ini gimana tugas kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Sekarang saatnya kalian presentasi. Apa itu menjelaskan? Nah, sekarang perwakilan dari kelompok mana yang akan menjelaskan? Coba katakan. Oke, kelompok 3. Karena tadi kelompok 1 sudah menjelaskan di soal uraian. Pada materi hari ini, sholat sunnah dibedakan menjadi 2, sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Tata cara sholat rawatib. Anak-anak, setelah kita mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas keterampilan peta konsepnya,
Bapak ingin kalian merefleksikan. Apa sih merefleksi itu? Merenungkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau jelaskan ya? Kelompok mana? Oke, ya. Ini coba ya Pak. Jelaskan Pak. Pesan dari pelajaran hari ini, saya harus lebih meningkatkan diskusi antar kelompok dan lebih memahami materi. Saya paling senang pada bagian bekerja sama dengan kelompok dan saat membuat peta konsep. Saya hari ini belajar tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah munfarid berjamaah. Setelah melakukan refleksi, sekarang Bapak minta kalian untuk melakukan kesimpulan. Tolong angkat tangan yang ingin memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Oke, ini kelompok sini, silakan beri kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu hari ini kami belajar tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Dan kami disuruh membuat LKPD dengan cara berkelompok. Kami senang sekali ketika berkelompok karena kami bisa saling mengenal satu sama lain. Setelah kalian melakukan refleksi dan kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan post test yang ada di depan ini linknya. Karena setelah kalian mengerjakan Google Formulir itu, tujuannya adalah untuk Bapak mengetahui dan mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita di hari ini. Oleh karena itu, kembali Bapak ingatkan, di minggu depan kita akan kembali belajar materi yang sama. Apa itu? Hikmah dari sholat sunnah. Dan kita akan mempraktikkan sholat sunnah, baik itu munfarid, berjamaah atau munfarid. Oleh karena itu kalian Bapak minta untuk siap-siap, oke? Untuk materi selanjutnya. Nah, terakhir Bapak ingin memberikan kepada kalian kesimpulan bahwa sholat itu mengandung kebaikan yang banyak. Dengan Allah akan menutupi menambah kekurangan yang ada pada sholat fardu sekaligus mendapatkan pahala yang besar. Seperti Bapak contohkan pada minggu lalu, kita kalau makan hanya nasi, kenyang atau tidak? Kenyang. Tapi enak atau tidak? Butuh apa? Ditempel dengan sambal, ditempel dengan lauk, ditempel dengan ayam dan lain. Ketua kelasnya mohon untuk pimpin baca doa. Terima kasih untuk mengakhiri kegiatan